Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samariatila. Saya dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini atau PIAUD, jurusan Tarbiyah, Fakultas Tarbiyah dan Tadris dari Institut Agama Islam Negeri Bengkulu atau IAIN Bengkulu. Saya di sini akan menjelaskan tentang perspektif proses tumbuh kembang manusia atau proses pertumbuhan psikologis. Pembahasan yang kita akan bahas hari ini adalah definisi perkembangan fisiologis dan perkembangan fisiologis. Definisi perkembangan fisiologis yaitu fisiologi atau ilmu faal adalah salah satu dari cabang-cabang biologi yang mempelajari berlangsungnya kehidupan. Istilah fisiologi dipinjam dari bahasa Belanda fisiologi yang dibentuk dari dua kata Yunani kuno, physis berarti asal-usul atau hakikat, dan logika yang berarti kajian. Istilah faal yang berarti pertanda, fungsi atau kerja. Jadi ilmu faal fisiologi adalah sains yang meneliti dan mempelajari fungsi-fungsi dari organ makhluk hidup manusia. Yang kedua, kita akan membahas tentang perkembangan fisiologi. Dan pertama kita bahas ada perkembangan tubuh. Perkembangan tubuh ialah perkembangan fisiologis berkaitan dengan perubahan yang terjadi pada tubuh manusia, seperti menjadi lebih tinggi atau menjadi lebih besar. Perkembangan fisiologis sejalan dengan perkembangan otak dan susunan syaraf pusat. Perkembangan tubuh, perkembangan gross motor, otot kasar, fine motor atau otot halus, dan koordinasi gerakan motorik kasar dan motorik halus, dan koordinasi gerakan visual motorik. Selanjutnya, perkembangan tubuh sebelum melahirkan. Paul Henry Moussen dalam bukunya Perkembangan dan Kepribadian Anak, terjemahan Dr. Medhasari Tandrasa, menguraikan tahap perkembangan perantar manusia, yaitu usia minggu pertama, ovum yang telah dibuahi akan turun melalui tuba Fallopi menuju uterus. Minggu kedua, embrio mendekatkan dirinya pada dinding uterus dan perkembangan dengan cepat. Minggu ketiga, embrio mulai berbentuk, bagian kepala dan ekor dapat dibedakan, dan jantung sederhana mulai berdenyut. Minggu ke-6, tangan dan kaki mulai berbentuk, namun lengan masih terlalu pendek dan tumpul untuk saling bertemu. Hati mulai berbentuk sel darah merah. Minggu ke-8, panjang embrio sekitar 1 inci. Minggu ke-12, panjang janin sekitar 3 inci. Minggu ke-16, panjang janin sekitar 4,5 inci. Gerakan yang dilakukan janin sudah mulai dirasakan oleh ibu. 5 bulan kehamilan hampir sempurna. Panjang janin sekitar 6 inci. 6 bulan panjang janin sekitar 10 inci. 7 bulan usia kehamilan yang penting. Janin mencapai tahap mampu hidup bila lahir prematur. 7 bulan lahir. Janin lebih siap untuk hidup secara mandiri di luar rahim. Tegangan otot bertambah, gerakan menjadi lebih sering, dan pernapasan menjadi jelas. Selanjutnya, perkembangan tubuh setelah kelahiran, itu masa dewasa atau mas balita bawah 5 tahun. Pertumbuhan dan perubahan bentuk tubuh. Persentase kenaikan tinggi dan berat badan pada usia ini mulai menurun dibandingkan dengan masa sebelumnya. Periode bayi
Perubahan atau persentase tinggi dan berat badan tersebut terus berlangsung setiap tahun. Otot-otot perut menjadi lebih ramping karena mengalami pengetatan. Anak laki-laki cenderung memiliki kelebihan massa otot dibandingkan dengan anak perempuan. Anak-anak usia 6-10 tahun. Masa anak-anak awal, perkembangan anggota tubuh. Karakteristik umum yang terjadi selama pertumbuhan fisik periode awal kanak-kanak ialah proses perkembangan berlangsung lebih lambat ketimbang pertumbuhan bayi. Perbandingan postur tubuh yang terlihat jelas, misal dagu kelihatan lebih jelas, leher semakin panjang, bentuk tubuh kerucut, perut tidak buncit, dada lebih bidang dan rata. Perbandingan tinggi dan berat badan. Tinggi badan setiap tahun bertambah rata-rata 3 inci. Pada usia 6 tahun tinggi rata-rata anak-anak mencapai 46,6 inci. Perbandingan tulang dan otot. Pada masa ini terjadi pengerasan otot yang sifatnya variasi, dan bagian-bagian tubuh otot akan terlihat lebih besar, kuat, dan berat. Pertumbuhan gigi. Selama periode awal kanak-kanak, gigi susu mulai lepas dan digantikan dengan gigi tetap. Gigi yang pertama kali lepas adalah gigi bayi yang pertama kali tumbuh saat bayi. Menurut Harlock 1980, ternyata pertumbuhan gigi bisa mempengaruhi anak yang berkaitan dengan emosi, penampilan, dan pengucapan kata-kata. Berpengaruh terhadap emosi. Ketika gigi anak akan tumbuh, penggantian dari gigi susu ke gigi tetap, atau gangguan sakit gigi. Masa anak-anak akhir. Perkembangan fisik pada masa usia akhir, anak-anak tidak lagi pesat sebagaimana terjadi pada perkembangan anak pada usia awal kanak-kanak. Kini bentuk tubuh anak hampir menyerupai bentuk tubuh orang dewasa. Berat badan dan proporsi tubuh. Kebanyakan anak di usia akhir kanak-kanak terjadi penambahan berat badan antara 3-5 pon. Berat badan anak perempuan usia 11 tahun rata-rata memiliki berat badan 88,5 pon dan anak laki-laki 85,5 pon. Sementara perubahan anggota tubuh terjadi pada area rahang. Bibir semakin membesar, dahi melebar, merata, hidung membesar, leher memanjang, tangan dan kaki membesar. Masa remaja usia 11-18 tahun. Menurut Harlock 1980, perkembangan fisik mulai pada masa remaja awal hingga remaja akhir sedikit demi sedikit mengalami penurunan, terutama perkembangan eksternal. Perkembangan internal terlihat lebih menonjol. Masa dewasa. Perubahan fisik masa dewasa dini. Perubahan fisik pada masa dewasa dini merupakan kelanjutan dari pertumbuhan dan perkembangan fisik dari masa remaja akhir. Perubahan fisik masa dewasa madya. Banyak orang dewasa madya mengalami kecemasan atas penampilan fisik sehingga dirinya kerap kali mengganggu hubungan personal dan seksualnya dengan pasangannya. Perubahan fisik masa dewasa akhir. Perubahan fisik yang terjadi pada masa dewasa akhir adalah bobot tubuh masih bertambah, rambut mulai rontok dan beruban, kulit wajah, leher, lengan, dan tangan semakin keriput, mengendurnya otot-otot di dagu, lengan, dan perut. Gigi mulai copot dan berwarna kuning, mata kurang bersinar dan mengeluarkan kotoran mata. Selanjutnya kita akan membahas perkembangan gerak motorik kasar.
Perkembangan gerak motorik kasar yaitu usia 0-1 tahun. Anak-anak mengalami refleks menggenggam benda yang menyentuh telapak tangan, menegakkan kepala saat ditelungkupkan, tengkurap, berguling ke kanan ke kiri, tengkurap dengan dada diangkat dan kedua tangan menopang, duduk dengan bantuan, melempar benda yang dipegang, merangkak ke segala arah, duduk tanpa bantuan, berdiri dengan bantuan, bertepuk tangan, menarik benda yang terjangkau, berjalan berapa langkah tanpa bantuan, lakukan gerak menendang bola. Usia 1-2 tahun, berjalan sendiri, naik tangga atau tempat yang lebih tinggi, menendang bola ke arah depan, berdiri dengan satu kaki selama 1 detik, melompat di tempat, naik tangga atau tempat yang lebih tinggi dan berpegangan, berjalan mundur beberapa langkah, menarik benda yang tidak terlalu berat. Usia 2-3 tahun, berjalan sambil berjinjit, melompat ke depan dan ke belakang dengan 2 kaki, melempar dan menangkap bola, menari, mengikuti irama, naik turun tangga atau tempat yang lebih tinggi atau rendah dengan berpegangan. Dan usia 3-4 tahun, berlari sambil membawa sesuatu yang ringan atau bola, naik turun tangga atau tempat yang lebih tinggi dengan kaki bergantian, meniti di atas papan yang cukup lebar, melompat turun dari ketinggian kurang lebih 20 cm di bawah tinggi lutut anak, meniru gerakan senam sederhana seperti menirukan gerakan pohon kelinci. Usia 4-5 tahun, menirukan gerakan binatang, pohon tertiup, angin, pesawat terbang, dan sebagainya. Melakukan gerakan menggantung atau bergelayut, melakukan gerakan melompat, meloncat, dan berlari secara terkoordinasi, melempar sesuatu secara terarah, menangkap sesuatu secara tepat, melakukan gerakan antisipasi, menendang sesuatu secara terarah, memanfaatkan alat permainan di luar kelas. Selanjutnya, perkembangan gerak motorik halus. Perkembangan motorik halus berkaitan dengan perkembangan kemampuan dalam menggunakan jari-jari tangan untuk melakukan perkembangan berbagai kegiatan, seperti gerakan dalam menjepit, menggenggam, menulis, memotong, menggunting, dan lain-lain pada usia 4 tahun. Koordinasi gerakan motorik halus anak sudah hampir sempurna, walaupun demikian, anak masih mengalami kesulitan dalam menggunakan jari-jari tangannya untuk menyusun balok-balok kecil menjadi bangunan. Berikut ini adalah perkembangan gerak motorik halus pada anak, yaitu usia 1 tahun, memainkan jari tangan dengan kaki, memegang benda dengan 5 jari, meraih benda di depannya, tengkurap dengan dada diangkat dan kedua tangan menopang, duduk dengan bantuan, memasukkan benda ke dalam mulut, memindahkan mainan dari satu tangan ke tangan yang lain, memegang benda dengan ibu jari dan telunjuk, menjumput, meremas, menggaruk kepala, memegang benda kecil atau tipis, memukul-mukul atau mengetuk-ngetuk makanan. Usia 1-2 tahun, memegang alat tulis, membuat coretan bebas, menyusun, menara dengan 3 balok, memegang gelas, menumpahkan benda-benda dari wadah, meniru garis vertikal, memasukkan benda ke dalam wadah, membalik halaman buku walaupun belum sempurna, menyobek kertas. Usia 2-3 tahun, meremas kertas atau kain dengan menggerakkan 5 jari, melipat kertas meskipun belum rapi, menggunting kertas tanpa pola, koordinasi jari dengan tangan cukup baik untuk memegang benda pipis seperti sikat gigi.
Usia 3-4 tahun, menuang air, pasir, atau biji-bijian ke dalam tempat menampung, memasukkan benda kecil ke dalam botol, meronce manik-manik yang tidak terlalu kecil dengan benang yang agak kaku, menggunting kertas mengikuti pola garis lurus. Usia 4-5 tahun, membuat garis vertikal, horizontal, lengkung kiri kanan, miring, dan lingkaran, menjiplak bentuk, mengkoordinasi mata dan tangan untuk melakukan gerakan yang rumit, mengekspresikan diri dengan berkarya seni menggunakan berbagai media. Selanjutnya yaitu perkembangan otak dan susunan saraf pusat. Yang kita bahas pada perkembangan otak dan susunan saraf pusat. Perkembangan otak manusia sangat pesat terjadi pada masa prenatal dan beberapa bulan setelah kelahiran. Pada masa sebelum kelahiran, diperkirakan 250.000 sel-sel otak terbentuk dan setiap menit melalui proses pembelahan sel yang disebut mitosis. Suatu hal yang penting untuk diingat bahwa perkembangan intelektual anak sejak lahir hingga usia 4 tahun sama banyaknya dengan perkembangan intelektual dari usia 4 hingga 18 tahun. Perkembangan intelektual usia 4-18 tahun lebih banyak dari perkembangan intelektual usia 8 hingga 18 tahun. Perkembangan otak secara fisik dapat pula dilihat dari pembentukan otak sejak dalam kandungan sampai masa setelah kelahiran, seperti yang disajikan. Penjelasan otak embrio menghasilkan neuron atau sel saraf jauh lebih banyak daripada yang diperlukan dan memusnahkan kelebihannya. Neuron yang tetap bertahan mengeluarkan akson atau sambungan transmisi jarak jauh sistem saraf. Di ujungnya, akson mengeluarkan cabang dan bercabang sebagai penghubung sementara dengan banyak sasaran. SEM atau semburan spontan. Kegiatan kelistrikan memperkuat beberapa sambungan tersebut, sementara yang lainnya, yaitu sambungan yang tidak diperkuat oleh kegiatan, mengalami atrofi atau melemahnya dan lenyap. Setelah kelahiran, otak mengalami kelonjakan pertumbuhan yang kedua akson yang mengirim sinyal dan dendrit yang menerima sinyal mengadakan banyak sekali hubungan baru. Kegiatan listrik pemuntalan otak artinya menentukan sambungan mana yang perlu dipertahankan dan sambungan mana yang perlu dipangkas. Sekian pembahasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.